والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puji dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kekuatan kita dan juga sebagai sebab keselamatan dan kebahagiaan kita dunia akhirat. Ketahuilah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber kekuatan jiwa dan fisik kita adalah bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya para ulama sepakat ketika ada manusia yang sakit, ada hamba Allah yang mengidap sebuah penyakit, sebabnya bukan pola hidup yang kurang sehat, tapi sebab utama adalah karena dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi orang dekat kepada penyakit karena kufur kepada Allah, karena hidupnya syarat dengan maksiat kepada Allah. Kita tahu dengan banyak alibi, dengan banyak alasan, dengan banyak argumen, tetapi kita bisa katakan mengapa orang dahulu tidak banyak mengidap penyakit-penyakit aneh, bahkan mematikan. Karena orang dahulu dibanding sekarang, maksiat mereka tidak separah maksiat kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka lebih dekat kepada syukur, Allah jaga mereka. Jadi syukur itu sumber kekuatan jiwa dan fisik. Sekaligus syukur kepada Allah Azza wa Jalla merupakan sebab keselamatan dan kebahagiaan kita dunia akhirat. Oleh karenanya, warnai selalu hidup kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang akan kita bahas, yaitu atau surah yang akan kita bahas, tafsirnya adalah surah Al-Humazah. Di antara pesan penting yang disampaikan oleh surah Al-Humazah adalah bahwa umur manusia itu bukanlah umur yang panjang yang dirasakan oleh seorang manusia, tapi umur panjang hakikatnya adalah kehidupannya, waktunya mengantarkannya kepada kebahagiaan akhirat. Itu umur panjang. Jadi apakah bisa kita katakan orang umur 70, 80 masih hidup umur panjang? Tidak. Justru umur yang panjang adalah ketika dia diberi umur oleh Allah, walaupun hanya 40 tahun, walaupun hanya 50 tahun, tetapi umur yang 50, lalu dia meninggalkan dunia, menyebabkan dia meraih kebahagiaan akhirat. Itu umur panjang. Itu salah satu makna umur panjang. Nah, bagaimana caranya hidup ini selalu berkah? Berkah itu karena dua sebab. Tidak usah kita cari-cari cara lain, tidak usah kita cari sebab-sebab yang lain untuk membuat hidup ini berkah. Hanya dua cara kita hidup ini berkah. Pertama, ikhlas. Selalu ikhlas dalam beramal karena Allah. Untuk lebih jelas apa makna ikhlas? Setiap apa yang kita kerjakan, melayani suami, membesarkan anak, menjemput, mengantar, menengok anak yang sedang kuliah di luar kota atau di luar negeri, mengantarkan mereka, menjemput, apapun yang kita kerjakan, kerjakan semua itu karena perintah Allah. Ini yang kadang-kadang kita sering sia-siakan ladang pahala di sana. Coba ingat sabda Nabi alaihissalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaihi." Wahai para suami, kata Rasulullah SAW,
Carilah pahala melalui apa yang kamu anggap sepele dalam kehidupanmu, yaitu ketika kamu memberi suapan makanan, satu suap kamu nyuapin istrimu, satu suap saja kamu niatkan saat itu karena ingin menjalankan perintah Allah. Bayangkan Nabi memberi contoh, kamu memberi suap makanan ke dalam atau ke mulut istrimu, tabtaghi biha wajhallah, kamu ikhlaskan di situ. Bagaimana pada hal yang lebih besar dari sekedar nyuapin makanan? Para jamaah, kita belum tentu mendapatkan bekal akhirat melalui sholat kita, belum tentu. Belum tentu kita mendapatkan bekal akhirat kita melalui puasa Ramadan kita. Makanya Allah rahasiakan. Bisa jadi hal-hal sepele yang kita kerjakan karena Allah, itu yang menjadi bekal kematian kita. Itu yang menjadi bekal akhirat kita. Coba simak dengan baik hadis Nabi alaihissalam, di mana Nabi SAW ketika diperlihatkan surga dan nikmatnya, lalu Nabi mendapati sebuah istana di surga yang sangat megah. Kalau ingin membayangkan istana di surga, Nabi memberi bayangan sedikit, memberi gambaran sedikit. Kata Nabi, penghuni surga yang paling rendah derajatnya diberi oleh Allah tanah sebesar bumi 10 kali lipat. Itu penghuni surga paling rendah derajatnya. Diberi oleh Allah apa? Bumi ini 10 kali lipat, itu jatah tanahnya. Jadi oleh karenanya bodoh kalau kita bela dunia ini demi kita bela sampai kita korbankan akhirat kita. Apa kata Nabi alaihissalam? Saya melihat istana yang sangat megah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini istana siapa? Ini istana apakah punya orang yang dulu rajin sholat? Tidak ya Muhammad. Apakah ini istana punya orang yang rajin sedekah? Tidak. Ini suka puasa dulu? Tidak. Lalu apa amalan dia waktu di dunia? Amalan dia dulu waktu di dunia, saya beritahu. Dulu orang yang punya istana ini waktu hidup di dunia, dia kalau jalan, melintasi sebuah jalan, dia lihat ada sampah, ada ranting, dia ambil, dia pungut, dia letakkan di sampah, dia ambil karena Allah. Jadi dia ambil daun kering, dia pungut, dia taruh di tempat sampah karena Allah. Hanya karena itu diberi surga dan istananya. Artinya peluang untuk masuk surga besar sekali. Yang kedua, agar hidup ini berkah, warnai hidup ini dengan tuntunan Nabi SAW. Jangan hidup bebas. Jangan hidup dengan cara kita sendiri. Kita ini, ingat loh, kita ini hamba Allah. Berarti kita budaknya Allah. Sehingga seorang hamba harus tahu diri. Kebaikan dia dengan mengikuti aturan Allah. Tuntunan Nabi itu artinya aturan Allah. Jadi kalau kita mengikuti Nabi dalam hidup kita, akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, akhlak kita, maka hati ini semakin mencintai Allah. Para jamaah, tidak akan pernah seorang hamba jatuh cinta kepada Allah kalau hidupnya jauh dari tuntunan Nabi SAW. Setiap apa yang kita kerjakan sesuai dengan contoh Nabi akan membuat hati semakin jatuh cinta kepada Allah. Kalau sudah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati pun lebih mudah ikhlas dalam beramal.
Para jamaah sekalian, letakkan hati jamaah, fokus, konsentrasi penuh, karena kita akan masuk kepada pembahasan tafsir surah Al-Humazah. Kenapa surah Al-Humazah ini perlu kita ketahui tafsirnya? Karena surah ini salah satu surah yang sering kita baca dalam sholat. Ada yang belum hafal surah Al-Humazah? Ada yang belum hafal? Atau ada yang lupa? Saya kira tidak ada yang tidak hafal, tapi banyak yang lupa. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Humazah yang terdiri dari 9 ayat. Ingat, Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu obat, Al-Quran itu keberkahan. Tapi kita tidak akan mampu memetik manfaat Al-Quran sampai kita bisa mengamalkannya. Jadi puncak manfaat Al-Quran dan faedahnya bisa kita rasakan dan kita petik dalam hidup kita ketika kita bisa mengamalkan Al-Quran. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak memahami tafsirnya. Oleh karenanya, wajib atas kita mengetahui setiap tafsir surah dengan tafsir yang sederhana dan mudah. Insya Allah kita akan sajikan tafsir ini dengan penyajian yang mudah dan sederhana agar jamaah sekalian bisa memahaminya dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa bedanya ketika akan membaca surah dengan ketika akan berbicara atau melakukan kegiatan yang lain? Bedanya, kalau ingin memulai baca Al-Quran, sebagian ulama mengatakan wajib memulai dengan ta'awud. Tetapi selain baca Quran, cukup memulai dengan baca Bismillah. Tapi itu pun hanya di awal saja. Kenapa? Kita dianjurkan oleh Allah untuk memulai bacaan Quran dengan ta'awud, karena Al-Quran adalah firman Allah yang paling benci oleh iblis. Jadi kita sebelum membaca Quran berta'awud kepada Allah terlebih dahulu. Sedangkan yang lain cukup baca Bismillah. Jadi kalau misalnya, maaf, kalau ada seorang ibu bisa bertanya, maaf Ustaz, saya mau tanya, ya silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, musibah. Tidak perlu membaca kalau Bismillah boleh. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau nanya, itu boleh. Kenapa? Supaya di pembicaraan kita diberkahi Allah. Ketika kita mulai segala sesuatu dengan Bismillah, maka kegiatan kita diberkahi Allah. Tapi khusus Al-Quran, jangan mulai membacanya kecuali dimulai dengan ta'awud. Bisa dipahami? Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wail. Apa itu wail? Wail itu ada dua tafsir. Ada dua tafsir dari para mufassirin. Yang pertama, celaka. Bayangkan ada surah belum apa-apa udah bilang celaka. Apa kata ulama? Ketika surah ini, biasanya wail itu di tengah, bukan di awal. Kita tahu bahwa awal surah biasanya dimulai dengan huruful muqatta'ah, alif lam mim, yasin, toha, kaf ha ya ain sad, qaf. Kok ini dimulai dengan wail? Biasanya surah Al-Quran dimulai alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitab wa lam yaj'alhu iwaja. Dimulai dengan memuji Allah atau memuji Allah, memulai surah dengan memuji dirinya sendiri. Tapi ini surah unik. Belum apa-apa udah ngomong celaka. Apa maksudnya? Perhatikan. Surah ini pertama kali kata yang disebut wail berarti sangat berbahaya
orang yang memiliki sifat yang Allah sebut pada surah ini. Terancam jiwanya, terancam dunia akhiratnya. Maka kita setelah mendengar firman Allah, ketika Allah menyebutkan sifat orang-orang yang Allah katakan celaka, kita harus segera berbenah. Kita harus segera memperbaiki diri. Karena nggak ada surah dimulai dengan wail, celaka. Karena begitu besarnya keinginan Allah agar kita tidak memiliki sifat-sifat yang akan disebut oleh Allah dalam surah ini, yaitu sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk yang Allah sebutkan di surah ini adalah sifat yang mendekatkan seorang yang memilikinya kepada neraka. Bahkan nama nerakanya disebut oleh Al-Hutamah. Tahukah para jamaah apa itu hutamah? Hatam dalam bahasa Arab itu artinya yang mengoyak-ngoyak. Alladzi mazzaqa wa syattat. Jadi yang mengoyak-koyak daging dan hati penghuni neraka. Dikoyak-koyak dia. Itu namanya hutamah. Bayangkan sampai Allah tidak katakan jahanam. Jahanam itu gelap. Laut naran laut itu yang menyala. Jadi neraka itu disebutkan dengan beberapa nama sesuai dengan karakternya. Dalam surah ini Allah sebutkan wa ma adraka mal hutamah, yaitu neraka hutamah. Jadi Allah siapkan neraka yang mengoyak-koyak daging penghuninya dan menghancurkan hatinya ketika dia sampai mati memiliki sifat yang Allah benci. Jadi para jamaah, surah ini harus menjadi bahan evaluasi kita. Jangan sampai kita punya sifat-sifat yang Allah sebutkan pada surah ini. Allah bilang, wailun, celaka. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, arti wail itu salah satu nama lembah di Jahannam. Jadi wailun itu ismu wadin fi nar. Salah satu nama lembah di neraka Jahannam adalah namanya wail. Tetapi kata ulama, ini adalah tafsir yang agak jauh. Tapi kalaupun ada kebenarannya, apakah ada yang mau mampir? Tentu tidak ada. Jadi tidak perlu dibahas terlalu jauh. Lalu Allah bilang apa? Likulli humazah. Para ulama atau para mufasir sepakat, alhamazu wal lamzu itu artinya merendahkan orang lain, menghina orang lain. Menghina orang lain itu karena faktor apa? Sombong. Tidak mungkin seorang menghina orang lain kecuali disebabkan karena kesombongan. Karena Nabi sendiri menjelaskan sombong itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu definisi sombong yang disebutkan oleh Nabi SAW. Menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Itu sombong. Yang kedua, merendahkan orang lain. Itu sombong. Nah, karena sebab sombongnya sehingga dia merendahkan orang lain. Nah, merendahkan orang lain dengan dua cara. Dengan perbuatan, dengan musukan badan, ya, dengan buang muka. Merendahkan orang lain dengan perbuatan namanya humazah. Makanya kata Allah, wailul likulli humazah. Celaka orang yang sombong, yang suka menghina orang lain dengan sikap dan perbuatannya. Lalu apa tafsir lumazah? Yang sombong lagi menghina orang lain dengan ucapan, dengan lisan.
Jadi humaza menghina orang lain dengan sikap dan perbuatan. Lumaza menghina orang lain dengan lisan. Jadi kalau kita hina orang, kamu itu gitu, dengan lisan, berarti kita termasuk lumaza. Jadi orang yang tidak bisa jaga lisan, Allah siapkan kabar gembira, Allah siapkan kapling rumah di Hutoma. Kira-kira baru sampai satu ayat ini, ada nggak di antara kita yang selamat ini? Terhindar dari dua sifat ini, humaza dan lumaza. Allah musta'an. Makanya ayat ini khusus menangani kasus khusus, dimulai dengan kata wail, supaya kita cepat sadar, jangan ada lagi menghina orang lain, baik dengan sikap, perbuatan maupun dengan lisan. Udahlah, apa tujuannya kita menghina orang? Walaupun terhadap pembantu kita sendiri, walaupun terhadap supir kita sendiri, walaupun terhadap orang ada yang ada di sekitar kita, jangan menghina. Jangan menghina. Karena yang baik di mata Allah itu bukan karena kekayaannya, bukan karena kecantikannya, bukan karena dunianya, tapi karena takwanya. Takwa itu kan urusan hati, Ibu. Yang tahu urusan hati hanya Allah. Jangan suka menghina. Kalau marah, doakan. Lisan seorang muslim yang baik, kalau marah, doa. Kita marah sama bantu, semoga Allah beri hidayah kepada kamu, gitu. Itu tradisi yang baik. Kita marah sama bantu karena kesalahan apapun itu, semoga kamu kaya seperti saya, gitu. Sehingga tidak kerja lagi sama kita. Doakan. Terbukti para jemaah sekalian, doa itu luar biasa. Kebiasaan kita kalau marah menghina tidak pernah berhenti. Harusnya marahnya kita terhadap orang lain yang ada di sekitar kita diisi dengan doa. Cukup kisahnya Imam Abdurrahman bin Sudais, Imam Masjidil Haram. Dia itu jadi imam penghafal Quran karena doa ibunya. Setiap ibunya marah, dulu itu Sudais sangat nakal. Setiap beliau melakukan suatu kenakalan, ibunya betul-betul capek. Selalu ibunya bilang, semoga kamu jadi hafal Quran dan jadi imam Masjidil Haram. Ucapannya didengar oleh Allah. Kita marah mantu gitu, kamu mbak, semoga cantik, gitu. Hati kamu, wajah kamu, kan indah ucapannya. Ganti marahnya kita, kadang kalau marah harus ada sebagian orang kalau nggak diungkap, nggak dikeluarin, jadi penyakit. Nah, kalau kita marah, supaya keluar unek-unek kita, nah, keluarkan itu dengan bentuk doa. Semoga kamu semoga kamu awet muda, semoga kamu cantik, semoga kulit kamu putih, semoga kamu kaya, semoga Allah berhidayah kamu. Habis energi kita, selesai emosi kita. Tapi tidak ada unsur hinaan. Ingat, likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka menghina orang lain. Lalu Allah bilang apa? Alladzi jama'a malau wa'addada. Yang suka menumpuk-numpuk harta. Semakin bertambah umurnya, dengan bergulirnya waktu, berjalannya waktu tahun demi tahun, yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya hanya asetnya, hartanya. Tahun ini kita sudah punya apa? Ketika orientasinya adalah dunia ini termasuk orang yang Allah ancam. Para jamaah sekalian, apakah seorang muslim tidak boleh bercita-cita sukses di dunia? Apakah dilarang dalam Islam? Islam tidak melarang. Kalaupun orientasinya hanya dunia,
tidak ada sedikit pun akhirat diberi tenggang waktu oleh Allah sampai umur 40. Kita nggak kepikiran pengen bangun masjid, kaya dinikmati loh, pengen bangun masjid, kaya dinikmati, shopping, traveling, ngapain mikirin majelis taklim, ngapain mikirin hijab syar'i, beli barang-barang branded. Udah. Kapan kita boleh seperti itu? Diberi waktu oleh Allah sampai 40. Ketika gaya hidup kita, lifestyle kita, orientasinya dunia, tas-tas kita, koleksi tas branded, itu boleh kalau kita belum berumur 40. Diberi batas waktu oleh Allah. Kita boleh mengkoleksi parfum ternama dan mahal kalau kita belum berumur 40. Apapun yang mahal, sepatu mahal, satu kamar semuanya lemari isinya tas branded, sepatu, parfum boleh. Tapi kalau umur kita belum 40. Saya lihat di sini masih ada yang mengkoleksi itu, tetapi saya memaklumi karena belum ada yang umur 40 tahun. Masih 38. Allahul musta'an. Para jamaah sekalian, orang yang masih gaya hidupnya seperti yang disebutkan tadi, masih menganggap penting urusan dunia, masih mikirin tas, berat kalau ada yang itu tasnya banyak banget, kenapa nggak diinfakin gitu kan, buat nyumbang masjid, buat apa, pesantren. Oh, nggak bisa, semuanya punya kenangan tersendiri. Oh, tidak bisa. Masing-masing tas itu saya beli dari tempat khusus yang sangat berkesan dalam hidup saya. Baik, kalau sikap kita seperti itu, maka termasuk yang diancam oleh Allah. Alladzi jama'a mala wa 'addada. Kata ulama, seperti apa sih orang yang selalu mengumpulkan harta, menumpuk lalu dihitung-hitung? Jadi orang ini sudah umur 40 tahun lebih, tapi dia masih nanya ke anaknya, hartanah kita ada di mana saja, nak? Sekarang rumah kita ini nilainya berapa? Usaha kita, omsetnya. Jadi sudah umur 40 tahun, bahkan lebih dari 60, masih nanya. Ini musibah. Ini tanda dia terkena ancaman Allah. Siap menghuni kapling yang gratis, yaitu kapling di komplek Hutomah namanya. Siapa yang berbisnis properti, jangan menamakan perumahannya perumahan Hutomah. Allahul musta'an. Jadi bolehkah kita mengumpulkan harta? Boleh. Tapi kalau kita tidak ingin diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu boleh kita lakukan di bawah umur 40. Kalau sudah 40 tahun gimana? Kalau sudah 40 tahun, kita harus kencangkan ibadah harta kita. Bukan berarti setelah 40 kita tidak boleh kaya. Silakan, lebih kaya dari sebelumnya boleh. Tapi setelah 40 harus lebih mampu meningkatkan frekuensi ibadah harta kita. Harus lebih kencang ibadah hartanya. Enggak, Ustaz, alhamdulillah saya ini ya termasuk yang beruntung.
diberikan kemudahan rezeki oleh Allah. Saya sudah nggak bisa tidur itu kalau sampai jam 3. Saya sholat tahajud, Ustaz. Puasa sunnah nggak pernah lewat, selalu Senin Kemis, bahkan Daud pun saya kerjakan. Saya bilang, Ibu, Bapak, tidak usah bangga Anda dengan puasa sunnah Anda. Tidak usah bangga Anda dengan sholat tahajud Anda. Anda diberi rezeki lebih oleh Allah. Ibadah orang kaya bukan tahajud. Ibadah orang kaya bukan puasa sunnah. Ibadah orang kaya infak. Karena ibadah itu tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Kalau cuma puasa sunnah, orang miskin bisa. Kalau cuma tahajud, orang susah bisa. Jadi jangan bangga kita setelah umur 40 kita sudah bisa selalu tahajud, kita bisa puasa sunnah. Ibadah orang kaya, terutama dia yang berumur 40 tahun lebih, adalah ibadah harta yang terus meningkat. Sampai pada level kalau dia sudah berinfak, tidak takut miskin. La yakhshal faqr. Siapa yang sudah 40 tahun ibadahnya, ibadah hartanya tidak mengimbangi kekayaannya, wallahi dia akan mengalami hisab yang berat. Hisab yang paling berat para jamaah adalah hisab harta. Ini yang Allah maksud pada ayat ini. Alladzi jama'a malahu wa'adada. Sudah 40 tahun, duitnya luar biasa, hartanya berlimpah, tapi nggak ada tuh infaknya. Kalaupun ada sekedarnya. Makanya Allah sampai mengatakan apa? Yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka hartanya membuatnya abadi di dunia. Para jamaah sekalian, meski sekarang ini di dunia ini kita telah memiliki hunian mewah di daerah yang sangat mahal, hunian mewah kita tidak menambah umur kita. Tetap akan mencapai titik yang namanya ajal. Dan Allah memberi kesempatan bagi kita untuk terhindar dari hisab yang ringan atau terhindar dari hisab yang berat. Bagi yang diberi rezeki lebih setelah umur 40, apakah suaminya, apakah dia, kencangkan ibadah hartanya. Kencangkan ibadah hartanya. Karena kata Allah di sini, yahsabu annama lahu akhlada. Orang ini menyangka bahwa hartanya akan menambah umur. Karena dengan duit dia bisa bayar dokter mahal. Dengan uangnya dia bisa bayar rumah sakit mahal. Tidak, kata Allah. Ajal tidak berkurang. Oh, saya sehat, tenang, saya punya dokter pribadi. Ajal tidak berkurang dan bertambah dengan kekayaan kita, para jamaah. Allah tidak akan pernah menunda ajal dengan uang kita. Allah ingatkan dengan kata tegas ini. Yahsabu annama lahu akhlada. Banyak orang kaya menyangka dengan dia punya dokter pribadi, dengan dia bisa bayar rumah sakit mahal, ajalnya ditunda. Tidak. Apalagi dia kurang bermanfaat dengan hartanya. Tunggu, kata Allah. Aku tunggu di neraka hutamah. Dia punya harta, dia punya omset, dia punya apartemen, dia punya tanah, dia punya segalanya. Tapi tidak terlihat ibadah hartanya. Aku tunggu di neraka utama, kata Allah. Ayolah, sadar kita. Orang kaya tidak akan diundur oleh Allah ajalnya. Tetap mati sama dengan orang miskin. Tapi orang miskin tidak akan dihisap hartanya. Tapi orang kaya hisapnya lebih berat. Kencangkan ibadahnya, ibadah hartanya. Infak, sedekah, pertama zakat dahulukan. Makanya para jemaah,
tafsir lain dari ayat ini, yahsabu anna ma'lahu aqlada. Justru orang yang umurnya panjang hakikatnya adalah yang dikenang baik oleh Allah dan oleh manusia. Yaitu apa? Siapa orang yang dikenang baik? Yang bermanfaat dengan hartanya. Khadijah. Siapa yang tidak kenal Khadijah binti Khuwailid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang wanita tajir. Dia, kalau kita katakan pelaku ekspor impor, beliau itu seorang pengusaha sukses. Khadijah, Rasul itu kerja sama beliau. Beliau diberi tugas untuk menjual barang dagangannya ke Syam. Lalu beliau mendapati Rasul itu jujur, amanah. Sampai beliau mengatakan, kalau saya boleh melamar Rasulullah, saya lamar. Karena saya mencari suami yang seperti ini. Tapi karena tradisi mengatakan tidak boleh, akhirnya beliau minta kepada pamannya untuk menyampaikan kepada Abu Talib, atau kepada Abu Talib, agar keponakannya melamar beliau. Tapi apa yang terjadi? Setelah Khadijah menikah, seorang wanita yang tajir, habis hartanya membela dakwah Rasulullah. Habis. Karena beliau sadar, saya menikah benar dengan Rasulullah umur saya 40. Saya takut dihisab oleh Allah dengan harta saya, dihabiskan hartanya. Kalau zaman sekarang miliaran habis buat suaminya, membela suami, membela dakwah suaminya. Beliau ingin bahagia di surga. Tidak mau terhambat ke surga hanya karena harta 1 perak. Itu Khadijah binti Khuwailid. Makanya para jemaah, kalau kita sudah umur 40 tahun lebih, jangan biarkan urusan dunia kita terlalu kencang. Kurangi, speednya kurangi. Kencangkan, perkuat speed urusan ibadah dan akhiratnya. Lebih berorientasi kepada akhirat. Akhiratnya itu harus lebih kencang. Karena saya ingatkan lagi, kekayaan kita tidak menambah umur kita. Kekayaan kita tidak merubah ajal kita. Tapi Allah janji, yahsabu anna ma'lahu aqlada. Orang kaya yang bermanfaat dengan hartanya, dia akan aku kenang. Dia akan aku beri penghargaan setinggi-tingginya. Dan dia akan selalu dikenang oleh manusia. Ibu itu luar biasa. Dia itu loh yang nyumbang ini. Ibu itu loh, ibu itu. Dari sezaman dengannya, keturunannya, sampai generasi sekian masih disebut, siapa yang wakafkan masjid ini? Ibu itu. Namanya disebut setelah sekian puluh tahun. Ini orang yang kaya, yang dikenang sebagai orang yang mampu bermanfaatkan hartanya. Padahal beliau sudah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu. Itu orang kaya namanya. Itu orang kaya. Lalu Allah katakan, kalla la yumbadanna fil hutama. Apa korelasi hubungan humazah alladzi jama'a malahu 'addada dan yahsabu anna ma'al hada. Baik, ayat ini memberi pelajaran penting kepada kita. Orang yang tidak bisa menjaga sikapnya, yang cenderung menghina orang lain dengan sikap dan perbuatannya. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, yang cenderung menggunakan lisannya menghina orang lain. Dan orang yang orientasinya dunia. Padahal dia diberi rezeki oleh Allah sebagai amanat, tetapi orientasinya hanya dunia. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang sangat dekat dari neraka. Orang yang seperti itu, yang tidak bisa menjaga lisannya, sikapnya, yang menghina orang lain, dan selalu hanya menumpuk harta, memperkaya diri, tapi tidak diimbangi dengan ibadah harta, maka dia dekat dari su'ul khotimah.
Kita lihat diri kita, saya udah berapa? 55, 60. Lihat, lisan saya terjaga nggak ya? Itu aja yang mudah. Saya suka menghina orang atau tidak? Alhamdulillah, ya Allah. Baik, yang kedua, sikap saya. Adakah sikap saya yang menghina orang? Yang membuat orang tersinggung? Alhamdulillah, tidak ada. Baik, yang ketiga, saya diberi rezeki oleh Allah, diberi kelebihan harta. Apakah saya bermanfaat dengan harta saya? Kalau tiga ini aman, husnul khotimah di depan kita para jemaah. Surga menanti kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma adraka mal hutamah." Sebelum itu, para ulama mengatakan, orang yang tidak bisa menjaga lisan dan perbuatan yang cenderung menghina orang, orang yang suka menumpuk-numpuk harta atau hartanya banyak tetapi tidak diimbangi dengan ibadah hartanya, dia akan rusak perbuatannya dan juga rusak akidahnya. Jadi orang yang rusak akidahnya karena tidak bisa menjaga lisan, orang yang rusak hidupnya karena dia selalu bermasalah dengan orang, selalu menghina orang dengan perbuatan sikapnya, dan orang yang rusak hidupnya karena orientasinya selalu dunia dan tidak diimbangi dengan ibadah harta. Dan Allah ingatkan kembali, wa ma adraka mal hutamah. Perhatikan para jamaah, kalau ada ayat yang berbunyi wa ma adra, berarti setelah itu Allah ingin kabarkan sesuatu yang sangat penting. Misalnya was-sama'i wat-tariq, terus apa Allah bilang apa? Wa ma adra kamat tariq. Apa lagi itu? Wa ma adra. Hah? Setelah yang wa ma adra gitu. Misalnya, enggak tahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul. Terus apa Allah bilang apa? Wa ma adra. Perhatikan. Kalau ada ayat berbunyi wa ma adra, artinya apa yang Allah sebutkan setelah kata wa ma adra berarti sesuatu yang sangat penting yang harus menjadi perhatian besar kita. Allah ingin menyampaikan sesuatu penting apa sih? Itu maksudnya. Kita harus simak, perhatikan apa yang Allah sampaikan setelah wa ma adra. Allah bilang wa ma adra kamal hutamah. Artinya ayat ini Allah ingatkan kita agar waspada terhadap neraka hutamah. Jangan meremehkannya. Dengan dimulai dari sekarang memperbaiki lisan dan memperbaiki sikap serta perbuatan. Serta tidak lagi suka menumpuk-numpuk harta, tapi lebih meningkatkan ibadah hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan ibadah harta ketika Allah memberi kita rezeki lebih. Ya. Lalu Allah katakan, kalian masih belum juga mau menghentikan. Allah ingin kita segera menghentikan 3 kesalahan fatal itu. Menghina orang dengan lisan, dengan sikap dan perbuatan, dan menumpuk harta tanpa menjadikan hartanya bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Segera hentikan, kata Allah. Jangan sekedar menjadi wacana dan wawasan. Oh gitu ya. Jangan hanya tahu di kajian tafsir, kata Allah. Segera hentikan 3 keburukan ini. Kalian tidak juga menghentikan. Aku ingatkan ya, hutamah itu adalah neraka yang apinya menyala-nyala, berkobar. Allati tattalu ala afidah, dan dia punya kemampuan, kata Allah, bukan hanya membakar kulit dan daging, bahkan membakar jiwa. Jadi penghuni neraka itu yang dibakar bukan fisiknya saja, tetapi hatinya dibakar. Jadi apinya masuk ke dalam. Masuk ke dalam, dibakar hatinya. Allati tattali'u al-afidah. Neraka hutamah punya kemampuan bukan hanya membakar fisik penghuni neraka, bahkan membakar jiwa dan hati penghuni neraka. Inna alaihim musadah, dan siksa di hutamah bukan tempat terbuka. Jadi kita lihat di sana disiksa, dibakar,
dihancurkan kepalanya. Tidak. Jadi dibakar bumi neraka di ruang tertutup. Sudah panas, disiapkan ruangan-ruangan tersendiri. Bayangkan, di tempat terbuka saja panasnya luar biasa. Mau kita bayangkan betapa panasnya neraka, jahanam. Kata Nabi, neraka itu panasnya 69 kali lipat dari api dunia yang paling panas. Sekarang api dunia yang paling panas berapa derajat Celcius? 1000 misalnya. Berarti kali 69. Kali 69, Fuddilat narud dunya bitis'atan wa sittina juz'ah. Kata Nabi SAW, panasnya api neraka 69 kali lebih panas dari api dunia yang paling panas. Kita bayangkan, api itu digunakan untuk melebur besi misalnya, atau baja. Itu panasnya, misalnya kita berkunjung ke Krakatau Steel, ya, kita ke sana, Allah panas dari sekian meter sih, panasnya luar biasa. Kata Allah, kata Nabi alaihissalam, panasnya neraka jahanam 69 kali dari panasnya api ini. Begitu panasnya api neraka, sampai api dunia minta pada Allah, ya Allah, jangan pertemukan aku dengan api neraka. Api dunia saja, para jamaah, takut apabila bertemu dengan api neraka. Api dunia sangat takut terhadap api neraka, apalagi kita. Makanya kata Nabi, kata Allah di sini, narullahil muqada allati tatwa innaha mu'sadah. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, orang yang tidak bisa menjaga sikapnya, orang yang suka menumpuk harta, dia kaya tapi tidak bermanfaat dengan hartanya. Tidak ada bukti konkret dia hanya bisa beli rumah mewah, apartemen mewah, bisa beli rumah di Amerika, bisa beli rumah di Australia, bisa beli rumah di Italia. Tapi nggak ada manfaatnya buat masjid, buat pesantren. Aku tunggu dia neraka utama, kata Allah. Aku tunggu dia. Marah Allah di sini. Dari mana dia punya harta? Aku yang beri. Kok dia merasa punya harta, kata Allah. Hartamu itu yang kamu bagi kepada fakir miskin. Hartamu itu yang kamu bagi untuk bangun masjid, membantu majlis taklim, membantu janda-janda miskin, yatim. Itu hartamu. Bukan yang kamu gunakan untuk beli barang-barang mewah. Aku bakar nih di ruangan tertutup, kata Allah. Fi amadi mubadah, nggak bisa digedor, nggak bisa didobrak. Kan ada orang nggak kuat didobrak, nggak bisa. Karena setiap sudutnya aku siapkan tiang yang kokoh. Fi amadi mubadah, nggak bisa keluar deh. Aku siapkan ruangan yang sangat kokoh, terkuat. Sekuat apapun dia, orang terkuat di dunia yang masuk ruang hutama, dia tidak bisa keluar. Siksanya aku siapkan secara maksimal. Jadi para jamaah, sebelum kita diwafatkan oleh Allah, tolong perbaiki diri. Jangan suka menghina orang lain. Justru kita harus merasa orang lain lebih baik dari diri kita dengan menjaga lisan. Karena orang itu bisa memperbaiki diri kalau mampu menjaga lisan dan tangan. Jangan menghina orang dengan lisan. Jangan pula menghina orang dengan menulis status tangan. Selama kita tidak bisa menjaga lisan dan tangan kita dari menghina orang, jangan bermimpi kita bisa memperbaiki akhlak, nggak mungkin. Jaga lisan, jaga tangan, jaga lisan. Allah, kita singgung orang dengan status, jangan. Jaga tangan kita dan lisan kita. Ayo kita perbaiki diri kita. Orang yang suka menghina orang lain, orang yang suka membicarakan aib orang, dia tidak akan pernah bisa memperbaiki diri. Dia tidak akan pernah melihat kekurangan dirinya, karena dia sudah sibuk dengan aib orang lain. Kalau ingin berbenah, kalau ingin berintrospeksi diri,
Hentikan merendahkan orang lain. Walaupun kita kaya, walaupun kita cantik, walaupun kita istri pengusaha, walaupun kita istri pejabat, itu tidak membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Orang yang Allah sayang bukanlah orang yang diberi kekayaan. Orang yang Allah sayang adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Orang yang diberi penghargaan setinggi-tingginya oleh Allah di dunia. Orang yang Allah pilih menjadi hamba terbaik ketika laki-laki itu, perempuan itu diberi pemahaman agama yang baik. Jadi kita semakin bertambah umur, bertambah pemahaman kita semakin baik. Oh iya ya, oh berarti Allah pilih kita, atau Allah menjadikan kita sebagai hamba terpilih dengan dua indikator. Yang pertama hidayah, yang kedua umur kita bertambah, pemahaman agama kita pun bertambah. Oh jadi ini syirik, oh ini tauhid, oh ini sunnah. Oh, dengan kita bertambah pemahaman agama kita, berarti Allah sudah mengangkat derajat kita. Ya, dan kita harus perbaiki. Karena harta itu sangat sensitif. Harta adalah fitnah terbesar umat Islam. Jangan meremehkan fitnah harta. Kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat memiliki fitnah tersendiri. Dan ujian terbesar umatku adalah harta. Coba dengarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ujian terberat umatku adalah ujian harta. Karena banyak dari umat Islam diberi kekayaan oleh Allah, tapi tidak mampu mengimbangi kekayaannya, ibadahnya, yaitu ibadah hartanya. Ya, itulah para jamaah kajian tafsir kita dari surah Al-Humazah. Terakhir kita bacakan kesimpulan. Apa kesimpulan dari ayat ini atau surah ini? Saya bacakan secara bahasa Arab, nanti saya terjemahkan. Ayat ini, hakallahu subhanahu wa ta'ala dzalika alaina wa bayyanahu lana fi hadhihi surah la li mujarradi an natluahu bi alsinatina aw na'rifa ma'nahu bi afhamina, lakinil murad an nahdhar min hadhihi al-awsaf adh-dhamimah. Allah menurunkan ayat surah ini kepada kita Al-Humazah bukan hanya untuk dibaca, bukan. Allah menurunkan surah ini, surah Al-Humazah, bukan hanya sekedar kita pahami artinya, sekedar kita ketahui tafsirnya. Lakinnil murad, tetapi maksudnya adalah an-nahdhar, agar kita meninggalkan sifat tercela yang Allah sebut di surah ini. Yang pertama, aibun nasi bil qaul. Jangan pernah menghina orang dengan lisan kita. Yang kedua, aibun nasi bil fi'l. Jangan menghina orang dengan perbuatan, dengan tangan, dengan sikap, dengan apapun. Aibun nasi bil fi'l. Jangan menghina orang dengan sikap dan perbuatan. Hentikan. Kemudian yang berikutnya, al-hirsi 'alal mal. Ka'anna nisa inna makhluqul mal. Jangan terlalu berambisi terhadap harta. Hentikan, apalagi kita sudah umur 40. Hentikan. Pengen punya apartemen, pengen punya mobil, pengen punya rumah lebih gede lagi, 1000 meter, bangunannya 700, gak ada lagi dunia. Stop. Orientasi kita setelah umur 40, akhirat. Al-hirsi 'alal mal. Kalau sudah 40 tahun dia masih terlalu berambisi dengan harta, seolah-olah dia diciptakan untuk jadi orang kaya. Kan gitu. Ingat, manusia diciptakan untuk beribadah kepada, bukan untuk jadi kaya. Manusia itu kata Allah diciptakan untuk beribadah, bukan untuk jadi orang kaya. Seolah-olah orang kaya menganggap bahwa dia dengan harta dan uangnya dia bisa apa? Bisa melobi Allah, ya Allah tangguhkan ajalku.
Dia bisa lobby Allah untuk bisa merubah orang yang tidak berempat dengan hartanya padahal dia kaya. Bahasa tubuhnya mengatakan, saya bisa kok tawar Allah. Saya bisa dikasih oleh Allah umur 60. Saya bawa uang 10 miliar. Ya Allah, tolong ditambah 10 tahun. Saya bayar 10 miliar. Seolah-olah dia bisa bayar Allah dengan uangnya untuk bisa menambah umurnya. Ya. Na'lam anna man kanat hadhi halu fa inna jaza'u hadhihi an-nar allati hiya kama wasafaha Allah. Kalau ada orang mengaku muslim tapi tidak mampu menghindari 3 kesalahan itu, menghina orang dengan lisan, menghina orang dengan perbuatan dan sikap, dan terlalu ambisi dengan harta, sampai abai dengan ibadah hartanya, zakatnya, infaknya, aku siapkan su'ul khotimah. Aku pastikan wafatnya su'ul khotimah, dan neraka hutama akan aku siapkan. Kapling komplek neraka hutama aku siapkan bagi orang yang tidak segera memperbaiki diri dari 3 kesalahan fatal itu selama dia hidup di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga dengan dosa-dosa kita, sehingga kita sulit memperbaiki diri. Dengan Allah hapus dosa kita, Allah bersihkan hati, sehingga kita lebih diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berbenah, memperbaiki diri. Karena kita sadar bahwa kita berada di dunia adalah untuk mencari bekal akhirat, bukan untuk menikmati dunia. Justru dunia kita nikmati untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang membolak-balik hati agar kita diberi rezeki ikhlas, agar kita diberi istiqamah dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kita beri kesempatan kepada jamaah sekalian apabila ada yang mau bertanya terkait dengan tafsir ini atau di luar tafsir, atau ada yang mau curhat atau mau konsultasi atau apapun, dipersilahkan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu belum nyala ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya mau tanyakan, ada istilah di masyarakat itu hidup dimulai dari umur 40. Itu pasti gimana? Itu aja Ustaz. Iya, itu apa yang dikatakan itu betul. Maksudnya hidup yang sesungguhnya untuk mempersiapkan akhirat itu dimulai dari 40 tahun. Karena Allah yang menetapkan. Makanya ketika ada ayat berbunyi hatta idza surah Al-Ahqaf, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Ketika manusia berada di puncak kedewasaan, yaitu ketika umur 40, ya, qala rabbi auzi'ni. Dari situ dia mulai berdoa, berilah aku kekuatan untuk mampu bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan aku berjanji Allah dari umur 40 tahun ini aku akan mampu, aku akan memperbaiki amal, sehingga amal yang aku produksi adalah amal soleh. Jadi kehidupan itu, jadi seorang muslim ya mungkin punya banyak kekurangan, kesalahan, kekhilafan, banyaklah kekurangannya, tapi tolong diminimalisir kekurangan, dihentikan hidup yang macam-macam itu, yang begini begitu. Maksudnya jangan
terlalu banyak gaya. Jangan macem-macem, bahasa sederhananya gitu, Bu. Jadi kalau mau macem-macem, di bawah umur 40. Kalau sudah 40, sudahlah. Hentikan hidup macem-macem itu. Gitu. Jadi mulailah hidup untuk akhirat dari umur 40 tahun. Gitu. Makanya orang terdahulu, kenapa mereka berkah hidupnya? Dan insya Allah adalah orang-orang yang diwafatkan dalam husnul khotimah. Karena mereka kalau sudah 40 tahun, mereka nggak lagi hidup nggak lagi tidur di kasur empuk, karena takut nggak bisa tahajud. Jadi mereka tidur di bawah, gitu. Kalaupun tidur di kasur, dia berusaha, ya, apakah dia pasang alarm atau apa, pokoknya dia harus sholat tahajud. Ini orang yang biasa hidupnya, sederhana. Tapi kalau orang dulu, kalau dia kaya, dia siapkan tuh. Uang saya berapa? Itu orang dulu tuh. Kayak Abdul Mubarak. Dia kaya raya dia. Seorang ulama, pengusaha juga. Saya dibajetin tuh. Tiap bulan saya siapkan sekian M. Untuk penuntut ilmu. Dia cari tuh. Berapa orang miskin, orangnya anak yatim di sini. Dia siapkan 1 M untuk sekian anak yatim. Itu dipaksa. Harus dibajetin. Karena saya 40. Kalau saya tidak kenceng infak saya, hisab saya akan berat. Kita begitu nggak sih? Kita udah uang kita tuh udah nggak terhitung, nggak ada nomor, nggak ada serinya kan gitu. Coba ada nggak yang budgetin gitu? Setiap bulan saya sekian M. Jangan hanya tahajud aja, jangan hanya puasa sudah aja. Kalau kita orang kaya, ibadahnya ibadah harta, gitu. Nah itu, jadi yang seperti itu yang dikatakan hidup kita dimulai dari 40 tahun. Wallahu a'lam. Ya silakan Bu. Pertanyaan saya di luar tema yang dibahas malam ini. Jadi cerita sedikit Ustaz, seorang gadis dan bujang awalnya Islam, lalu mereka mengikuti ajaran sesat yang mengkafirkan keluarganya. Lalu mereka menikah tanpa walinya dari ayahnya perempuan itu atau dari saudara laki-laki si perempuan itu. Tidak tahu mereka menikah dengan siapa walinya gitu. Qadarullah mereka dikaruniai anak banyak perempuan, lebih dari 3. Setelah anak mereka besar, mereka kembali kepada ajaran Islam dan mereka sholat seperti biasa. Apakah pernikahan orang tuanya ini sah? Lalu apakah anak-anak gadisnya ini diwalikan oleh ayah kandungnya atau harus wali hakim? Kalau sudah terjadi pernikahan si anaknya ini, apakah pernikahannya sah? Sedangkan diwalikan oleh ayahnya yang sudah kembali Islam itu. Allah Atau itu aja Ustaz? Ini pertanyaan yang ruwet. Udah kusut, dikasih ke Ustadz. Suruh diurai, aduh. Begini jawabannya. Pernikahan tanpa wali maka dianggap tidak sah. Karena Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak sah nikah tanpa wali. Tidak sah nikah tanpa wali. Siapa walinya? Walinya adalah ayahnya, kakeknya, saudara laki-lakinya, anak laki-laki yang sudah balik. Itu walinya. Tentu dalam madhab ada namanya urutan-urutan. Yang pertama, kalau ada ayahnya nggak boleh kakeknya. Kalau ada ayahnya nggak boleh saudara laki-laki, nggak boleh. Selama ayahnya masih ada, kecuali dia memberi izin. Ya, nggak boleh dilangkahi, itu urutannya begitu. Nah ini singkatnya dia nggak ada wali. Maka nikah tanpa wali dianggap zina. Sifah namanya. Kalau sudah zina, maka ada konsekuensi hukum. Konsekuensi hukumnya adalah setiap anak yang dihasilkan dari nikah atau perzinahan itu, nikah tanpa wali atau perzinahan, adalah anak zina. Anak zina konsekuensi hukumnya apa kata Nabi alaihissalam? Al-waladul firash walil ahil hajar. Yang mendapatkan nasab ayahnya itu, yaitu yang menghamili istrinya yang sah. Jadi kalau pada saat si laki-laki itu menghamili perempuan dan dia belum sah,
lil hajar, kata berarti nasabnya tidak ke ayah biologisnya. Berarti anak ini nasabnya tidak disebutkan kepada ayah karena waktu ayahnya menidur ibunya belum halal, karena belum dianggap sah dalam Islam. Lalu panjang sampai gede, anak ini nikah, lalu bapak ibunya suruh rujuk ke Islam lagi nih, ke Islam yang benar. Bagaimana anak ini? Boleh tidak dinikahkan dengan ayah biologisnya? Tidak boleh. Konsekuensi hukum dari anak zina, nasabnya tidak ke ayah, tidak dinikahkan oleh ayah biologis, tidak boleh, tidak mendapatkan waris. 3 konsekuensi hukum anak zina. Nasabnya tidak ke ayahnya, tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya. Yang ketiga, tidak berhak mendapatkan waris. Tidak berhak dia. Anaknya meninggal duluan, nggak dapat waris bapaknya. Bapaknya meninggal duluan, tidak memberikan waris kepada anaknya. Lalu bagaimana ini? Anaknya sudah menikah, tapi nikah ulang. Melakukan akad baru. Ya. Lalu siapa yang menikahkan? Kata ulama, kalau dia anak zina, bukan wali hak yang menikahkan, tapi saudara laki-laki dari ibu. Untuk menghilangkan rasa malu, maka nasabnya gimana? Aminah misalnya, nama anaknya binti Abdullah gitu. Karena kan ibunya hamba Allah. Ya kan, solusinya begitu. Jadi misalnya nama anak perempuannya Aminah. Binnya binti siapa ini? Jangan, nggak boleh bapaknya. Bapaknya misalnya Amir, nggak boleh. Binti Abdullah, yaitu ibunya kan hamba Allah. Lalu siapa yang menikahkan di kemudian hari? Kalau anak perempuannya menikah dari hasil zina, maka dinikahkan oleh saudara laki-laki dari ibunya atau bapaknya, bapak atau kakeknya, kakek dari ibunya atau saudara laki-laki dari ibunya. Itu solusinya. Kalau sudah terlanjur nikahkan oleh bapak biologisnya, diulangi akad nikahnya. Tapi masalahnya gini, Ustaz, dia udah punya anak duluan. Aduh, ribet lagi. Kalau gitu, ya berarti anak yang sudah jadi anak zina. Nggak bisa. Maka jangan main-main sama urusan nikah tuh, jangan main-main. Harus ada walinya. Gitu. Lalu Ustaz, yang tadi warisannya itu kan tidak boleh dilangsung ke anaknya. Jadi bisa diberikan melalui hibah. Jadi metodenya tidak menggunakan metode waris. Metodenya metode hibah. Bisa lebih banyak gitu. Jadi misalnya bapaknya kaya, tidak bisa memberi anaknya melalui jalur waris, tapi melalui hibah. Jadi yang hukum untuk perempuan satu bagian, laki-laki dua bagian Nggak berlaku. Kalau hibah harus sama laki perempuan. Kalau waris 2:1, laki-laki 2, perempuan 1, itu waris. Itu hibah. Tapi nanti akan ditanya oleh Allah. Gara-gara warisnya tidak diterapkan karena dia anak zina. Itu nanti ditanya oleh, dihisab nanti ditanya. Ya tunggu aja nanti pertanyaan dihisab. Detail sekali nanti pertanyaan. La yughadiru shaghiratan. Detail sekali pertanyaan Allah. Ini kemana, ini kenapa, ini begini, ditanya semua. Makanya kata Rasulullah SAW, jarak waktu antara orang kaya dengan orang miskin sudah menikmati surga, orang kaya masih ditanya, jaraknya berapa tahun? 50 tahun. Orang miskin sudah menikmati istana, sungai susu, sungai madu, sudah lari-lari, sudah di atas pohon buah yang buahnya kalau dia minta anggurnya itu nyamperin mulutnya. Disiapin daging bebek, daging ayam, daging kambing guling, semua. Orang kaya lihat, ya Allah, saya boleh ntar. Aku tanya dolarmu dari mana, kemana kamu salurkan, postermu dari mana, semuanya, rupemu dari mana waktu kamu ke India, ditanya semua oleh Allah. Jaraknya berapa? 50 tahun. Tapi kalau orang kaya bersyukur, lebih cepat dia. Makanya saya pengen yang hadir di sini, orang-orang kaya yang cepat hisapnya. Makanya kencengin infaknya. Supaya kita nggak ditahan di saat hisab hanya gara-gara kita lalai tidak bermanfaat dengan harta kita. Jelas Bu ya? Boleh sedikit lagi. Kurang jelas Bu?
masalahnya nih Ustaz. Banyak masalah. Ini antara mengikuti ajaran sesat tadi, kan saya sudah jelaskan ya, seperti banyak dinasihati ustadz-ustadz harus wali hakim. Lalu si ayahnya ini kan agak keras kepala. Lalu saya tuh begini Ustadz, antara orang mengikuti aliran sesat dengan yang tadinya si suami istri sebelum menikah ini mereka mengatakan saya tidak berzina, dia bilang seperti itu. Saya tidak, anak saya tidak hamil duluan, dia bilang gitu kan. Nah, saya tidak bisa menjelaskan perbedaan antara orang yang mengikuti. Berarti yang bersangkutan dipertemukan dengan Ustaz. Ya, gini, kata Imam Syafi'i, ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada orang dia tidak ngerti tapi sadar bahwa dirinya tidak mengerti, maka itu kebodohan yang bisa dimaklumi. Tapi kalau ada dia tidak ngerti tapi sok ngerti, ini namanya apa namanya? Sotoy namanya. Undang Ustadz, hadirkan supaya diberi pencerahan. Sudah jelas kok dia tanpa wali. Ya gimana mau dilegalkan? Walaupun anaknya lahir setelah saya nikah sama siapa? Ya, jadi kita kalau tidak ngerti bertanya, jangan sok tahu. Ala sa'alu hina jahilu ya'u idza lam ya'lamu. Kenapa tidak bertanya kalau memang tidak ngerti? Karena obat penyakit bodoh adalah bertanya. Jadi hadirkan Ustadz, Bu. Ya, Bu, jangan ibu yang mewakili. Yang bersangkutan datangkan Ustadz, diskusi kalau perlu. Cukup, Bu, ya? Nanti kayaknya ibu curhat lagi nih. Yang lain dong, Bu. Kayaknya saya lihat muka-muka yang lain mau curhat juga nih. Ya, boleh. Ya, silakan, Bu. Yang belakang, silakan. Itu di belakang. Dianterin mic-nya. Itu yang belakang. Silakan. Mana, sebelah mana? Oh. Ya. Kalau surat Al-Humazah tadi itu sebenarnya ada asbabul nuzulnya. Apakah ada kejadian khusus yang membuat ayat itu turun? Asbabun nuzul penting. Bahkan Imam Wahidi rahimahullah sampai buat kitab namanya Asbabun Nuzul. Apa fungsi dan faedah asbabun nuzul? Agar kita lebih mengerti maksud ayat atau surah tertentu. Tapi yang perlu kita ketahui, tidak setiap surah ada asbabun nuzulnya. Kebetulan asbabun nuzul dari surah Al-Humazah tidak ada. Tetapi ini surah kenceng ini. Belum apa-apa sudah bilang wail, celaka. Ini paling kenceng ini. Paling, ya, surah yang paling mendapatkan perhatian dari kita. Jadi sebetulnya kita katakan di sini, tanpa asbabun nuzul kita udah ngerti nih. Bahwa orang kalau di dunia punya 3 kekurangan ini, berarti dia dekat dari sul khotimah dan dekat dari neraka. Tidak bisa menjaga lisan menghina orang, tidak bisa menjaga sikap dan perbuatan dalam menghina orang, dan tidak bisa manfaatkan hartanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak bisa manfaatkan hartanya untuk beribadah kepada Allah, itu ibadah harta. Ibadah harta apa sih? Zakat, infak, sedekah. Nah, ini ibadah orang kaya ini. Kalau ini tidak dimanfaatkan untuk ibadah, ya dia termasuk kena ancaman dalam surah Al-Humazah. Ya, tidak semua surah ada asbabun nuzulnya. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Surat Al-Humazah. Awal pertama kali dari arti dari ayat 1 aja langsung celakalah. Kata-kata celaka itu di awal ya, Ustaz. Nah, Ustaz juga berapa kali bilang, setelah usia 40 tahun ibu sudah nggak gini lagi dong, setelah 40 tahun. Betul. Ini alhamdulillah nih kita semua udah ibu-ibu yang mungkin juga udah punya anak-anaknya juga sudah besar ya Ustaz ya. Dulu mungkin kita belum berilmu Ustaz. Jadi terkadang
kita sering sekali marah sama anak-anak itu terkadang suka dengan celaan atau mungkin dengan hal-hal yang menyakitkan. Mungkin kita nggak sadar, tapi anak kita mungkin sampai sekarang nggak akan lupa karena pasti ada predikat Bunda kan galak. Nah, setelah 40 tahun ini, insya Allah ilmu terus masuk ya Ustadz ya. Jadi kita mudah-mudahan juga menjadi orang-orang yang terus berilmu dan bisa mengamalkan Ustadz. Nah ini bagaimana dengan anak-anak kita? Kalau dengan anak-anak kita mungkin orang terdekat kita, juga mungkin dengan suami kita. Banyak hal-hal yang kita lupa, kita nggak sadar. Tapi ternyata sakitnya sampai sekarang. Gitu. Gitu. Tapi bagaimana dengan orang luar yang sudah kita sakiti, misalnya pembantu yang sudah berapa kali keluar gitu ya Ustaz, tapi mungkin ada kata-kata kita yang itu. Nah bagaimana kalau ke orang dekat bagaimana? Kalau misalnya ke orang yang sudah tidak pernah ketemu lagi bagaimana Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Jadi yang dimaksud dengan umur 40, kita harus lebih mampu memperbaiki diri. Pertama, yang harus diperbaiki adalah hati. Kalau yang tadi Ibu Lucy sebutkan itu sesuatu yang memang perlu diperhatikan, tetapi yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Qaf ayat 15, di mana seorang sudah 40 harus lebih mampu berbenah, yaitu pertama, benahi hatinya. Dia harus lebih mencintai Allah. Nggak lagi cinta anak, nggak lagi cinta suami, nggak lagi cinta, udah, itu nggak begitu. Dia cinta anaknya karena Allah. Jadi benahi dulu hatinya. Karena orang pulang kampung akhirat itu bawa hati, nggak bawa harta. Itu dulu. Jadi dia harus lebih cinta Allah, lebih ingat Allah, lebih rindu kepada Allah, lebih ingat mati. Itu dulu. Itu dulu. Ya. Kemudian memperbaiki amalnya. Di mana amalnya harus soleh. Dari mana dimulai? Sholat. Kalau yang tadi Ibu Lucy sebutkan sampingan itu. Sholat dulu. Pertama kalau orang sudah 40 tahun, kalau dari si aspek amalnya, yang pertama dia harus perbaiki sholat. Karena sholat itu kunci kebaikan amal yang lain. Kalau sudah 40, tapi sholatnya masih bolong-bolong, masih kurang khusyuk, ini masalah. Ibu boleh, kalau sholat di mall, sholat di apa, di villa, di Eropa, sholat tapi, aduh, deposit saya berapa tahun ini? Boleh, tapi tanya umur saya berapa sekarang? Kalau umur 40 nggak boleh lagi, wajib khusyuk. Berat hisapnya nanti. Orang sudah 40 tidak mampu sholat dengan khusyuk, bahaya. Ingat, khusyuk itu rukun, wajib setiap orang, laki-laki, perempuan. Kalau sudah 40 tahun wajib khusyuk sholatnya, wajib. Paham ya? Ini dulu. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau saya dulu sering menyakiti orang sekitar saya. Kalau keluarga kan saya bisa minta maaf. Tapi bagaimana dengan pembantu, supir yang sering gonta-ganti? Begini, para ulama beri solusi. Solusinya adalah, kalau kita pernah bermasalah dengan orang lain karena lisan kita yang tajam, lebih tajam dari silet, maka apa? Kata ulama, caranya kalau kita tidak bisa minta maaf langsung kepada yang bersangkutan, kita tidak tahu keberadaannya di mana, bagaimana cara menghubunginya. Kalau ada, harus bisa menghubungi, minta maaf. Tidak bisa dengan mudah hanya doa. Kalau kita tahu, Mbak itu sekarang di daerah sana, di Jawa misalnya, Ibu harus kejar, telepon dia minta maaf. Kalau itu tidak mungkin, maka kata ulama solusinya adalah setiap doa, doakan ampunan bagi pembantu kita atau mantan bantu kita yang dulu sering kita sakit dengan lisan kita. Doa, ya Allah, maafkan dosaku, ampuni dosa-dosanya. Begitu solusinya. Kalau terkait dengan menghina kehormatannya. Tetapi kalau terkait dengan hak harta, misalnya kita pernah utang nggak kita bayar, ada hak orang kita ambil, tidak bisa dengan doa. Dengan apa caranya? Dengan sedekah. Sejumlah harta yang pernah kita rampas dan pernah kita ambil. Kita pernah ambil uang orang misalnya. Kita pernah rampas atau ambil, kita curi. Ya, misalnya sebesar 1 miliar. Kita harus mengembalikan. Kalau kita tidak tahu di mana orang itu, saya harus kembalikan uang ini. Saya nggak tahu keberadaannya, nggak bisa dihubungi. Saya sudah coba, nggak ketemu juga. Maka caranya sedekahkan sebanyak 1 miliar dengan niat pahalanya untuk si fulanah gitu. Itu solusi kalau kita pernah bermasalah dengan orang di masa lalu. Tapi yang paling penting
40 tahun itu maksudnya perbaiki hati agar lebih cinta Allah gitu loh. Bagaimana cinta Allah? Cinta itu mendatangkan kenikmatan. Dari mana kita tahu bahwa hati ini sudah mulai jatuh cinta kepada Allah? Kita mampu menikmati sholat. Kita mampu menikmati baca Quran. Kita mampu menikmati zikir. Kita mampu menikmati tahajud. Setiap kita beribadah selalu nikmat. Nah, itu indikasi bahwa hati sudah mulai jatuh cinta kepada Allah. Makanya kata Syekhul Islam, bedanya cinta dan takut, perhatikan. Cinta itu membawa kita kepada kenikmatan ibadah. Makanya kalau kita Allah Akbar, nggak ada nikmatnya, berarti belum jatuh cinta. Baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Nangis, boro-boro nangis. Baca saja masih terbata-bata. Tapi berat baca Quran. Jangan kayak 1 juz. 1 lembar aja 1 jam. Nggak kelar-kelar. Berat rasanya, tidak dimudahkan Allah untuk baca Quran. Nggak ada nikmatnya. Berarti hati belum jatuh cinta kepada Allah. Indikasi orang yang jatuh cinta, dia dimudahkan Allah untuk menikmati. Baca Quran, nikmat. Setiap ibadah dia menikmati. Takut, apa? Yang mencegah kita dari perbuatan haram. Nggak mau, nggak berani saya. Nggak berani macam-macam. Udah dulu iya, sekarang nggak mau. Berarti takut sama Allah. Ketika dia menghentikan, menjaga jarak dari maksiat, dia tidak mau lagi. Berarti sudah ada dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Apakah orang takut itu kepada Allah menikmati ibadah? Belum. Tapi orang yang takut lama-lama menikmati ibadah. Makanya kita takut Allah dulu. Makanya kalau ada orang yang bilang, ibu-ibu, mak-mak bilang, Ustaz, kenapa ya kok susah saya menikmati sholat? Karena kita belum takut. Takut kepada Allah dulu, tinggalkan semua maksiat, baru nanti tahapan berikutnya mulai jatuh cinta dan menikmati ibadah. Gitu. Kira-kira jawaban saya seperti itu. Wallahu a'lam. Yang terakhir, Bu, coba di belakang, saya kasihan sudah saya tunjuk orangnya tapi belum. Ya, silakan, Bu. Terakhir, Bu, ya. Satu lagi boleh, Ustaz, sudah ini. Oh, enggak. Terakhir, siapa? Iya, silakan. Bu Yuli, kasih itu mic-nya nggak nyala. Iya, silakan. Pertanyaan saya, Ustaz. Bismillah. Ustaz, pertanyaan pertama, jika kita melihat di Satu aja. untuk masalah infak dan infak harta itu, kadang kita melihat seseorang menginfakkan hartanya misalnya ke bangunan masjid atau pesantren, apakah lebih baik itu uangnya itu tidak ditulis namanya Apa kau apa? Uangnya ditulis nama, pakai nama ditulis seperti. Oh, dipakai nama atau namanya dipakai. Saya nyumbang, nama saya Hartono, tulis Masjid Hartono gitu. Seorang yang beribadah maka diminta oleh Allah untuk ikhlas. Indikasi atau tanda ikhlas itu tidak menampakkan kebaikannya, ibadahnya, tidak ria, tidak sum'ah. Jadi jangan orang yang nyumbang sebuah masjid, membangun ya sebuah masjid, jangan dia yang minta. Ini infak dari saya, tolong namakan masjidnya dengan nama ayah saya. Itu berarti nggak ikhlas. Tapi kalau panitia berinisiatif, Bu, boleh nggak? Karena kami berterima kasih. Ya, ini masjid setelah Allah. Kemudian kalau tidak ada bantuan ibu, ini tidak jadi masjid. Boleh nggak saya namakan dengan nama yang ibu usulkan? Kalau itu diminta di panitia, boleh. Tapi lebih baik sebetulnya tidak. Karena tanpa orang tahu, setiap orang ngaji di situ, sholat, udah otomatis dapat itu, ngalir pahalanya. Nggak mesti orang Hartono, Masjid Hartono, oh Hartono. Kadang-kadang orang siapa Hartono gitu, belum tentu. Tapi ketika ada orang manfaatkan masjid itu, pasti dapat pahalanya. Jadi sebetulnya lebih baik tanpa nama. Cukup namakan Masjid Al-Ikhlas, Babut Taubah, Nurul Hidayah, Masjid Al-Hidayah.
sebaiknya tanpa nama. Karena kalau berbuat baik itu lebih baik disembunyikan, dirahasiakan. Gitu. Khawatirnya anaknya berubah. Bapaknya dulu nyumbang masjid, anaknya kok pewakaf masjid begitu, anaknya kelakuannya. Justru malu, makanya dirahasiakan. Jadi anak kita ini bisa macam-macam. Paham ya? Karena bapaknya punya nyumbang masjid, masa anaknya begitu, mendingan dirahasiakan, Bu. Jadi nggak tahu bapaknya bagaimana dulu gitu. Jadi lebih aman kita sebetulnya gitu. Tapi intinya ikhlas harus mewarnai pada seluruh amal ibadah kita. Ya, cukup? Ya, terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau menanyakan teman saya nama Fulana, dia sebagai perantara antara temannya si A dan si B. Lalu si A Mic-nya dideketin, Bu. Si A yang berutang itu mungkin udah 10 tahun lebih nggak bisa bayar utangnya. Sementara si B-nya memang nggak menagih-nagih, tapi si Fulana sebagai perantara itu, Oh, jadi dia hutang dulu melalui perantara ini. ya, Oh. perantaranya ini nggak enak, maksudnya jadi pikiran terus. Itu gimana, kan dia rasa itu Udah bantu jadi media apa? Jadi perantara, tapi malah nggak dibayar-bayar gitu ya. nggak dibayar-bayar. Jadi yang mediator ini merasa punya beban. Ya udah dibayarin aja kalau gitu, utangnya gimana? Uang gede, Ustaz. Oh, udah gede. Gini, kalau gini boleh itu bagus, berarti masih ada fitrah, ada kebaikan di dalam hati si mediator tadi, ya kan? Tapi yang jadi masalah kalau yang memberi hutang ini nuntut, nagih. Tapi kalau yang memberi hutang tidak nagih, tapi memang dicek dulu takutnya nggak nagih, tapi dia nyimpen tuh, kok nggak bayar ini. Makanya tanya tuh sama yang beri hutang. Sebetulnya nagih nggak sih? Apa udah butuh? Apa gimana? Tanya. Kalau dia nggak apa-apa udah sampai dia bisa bayar. Berarti tidak ada beban, tidak ada masalah secara hukum, tidak ada dosa. Tetapi kalau yang beri hutang sudah mulai nagih, di situ mulai masalah. Mulai kalau dia sampai tidak terima, berarti si mediator ini dapat dosa karena memediasi sesuatu yang salah. Tetapi kita lihat, kalau yang punya hutang betul-betul tidak mampu, tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak bayar hutang, karena memang tidak mampu, ekonominya lagi turun, lagi ambruk, maka di situ si mediator tidak dapat dosa, karena dia tidak bayar hutang karena sebab syar'i, di mana dia tidak punya hutang, tidak punya uang maksudnya. Tapi kalau dia punya uang, ada duit, rumah ada, mobil ada, tapi nggak bayar-bayar, maka wajib si mediator ini segera mengingatkan. Kalau sudah mengingatkan tidak juga bayar, lepas bebannya. Ingatkan terus, dan kalau sudah diingatkan, sudah menyampaikan, maka beban dosanya tidak ada. Karena dia sudah menjalankan tugasnya. Gitu, jelas Bu ya? Jazakallah khair. Baik, kita tutup majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.